Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang kue lupis. Kelompok 3 yang beranggotakan Astika Nuraini, Budaya Nuri, saya sendiri Cika Rizky Berliani, Devi Indasari, dan Diki Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan yang berjudul kue lupis. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ngasifuddin yang telah membimbing kami baik secara moral maupun materi. Terima kasih juga kepada seluruh anggota dari kelompok ini yang sudah menyelesaikan tugas ini secara tepat waktu. Kami menyadari bahwa laporan yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna, baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua kawan-kawan sekalian guna menjadi acuan agar kita semua bisa menjadi yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Sebab, semoga laporan ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bermanfaat untuk mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan kita semua. Tujuan dibuatnya laporan ini untuk memenuhi salah satu tugas yaitu Hygiene and Sanitation. Difokuskan lagi ke HACCP, yaitu Hansard Analysis of Critical Control Point. Dengan tujuan membuat laporan ini agar kita bisa mengenal seberapa penting kandungan komposisi yang kita konsumsi. Contohnya seperti laporan yang kami buat yaitu kue lupis. Kue lupis kue dengan bahan utamanya yaitu beras ketan. Kue lupis itu berdominan dengan rasa yang manis karena kue lupis merupakan kue tradisional yang banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Kue lupis juga tidak menggunakan bahan pengawet sedikit pun. Kue lupis memiliki bentuk yang khas seperti segitiga atau lonjong. Kue lupis juga berasal dari Betawi. Kue lupis juga banyak digemari oleh semua kalangan. Biasanya, cara menikmati kue lupis dengan cara menyiram kinca gula merah ke kue lupis tersebut. Rasa manis dan gurih berpadu menjadi satu, yang menjadi salah satu membuat kue lupis banyak digemari oleh orang-orang. Bahan utama kue lupis yaitu 350 gram beras ketan yang sudah direndam selama 1-2 jam, 2 lembar daun pandan, garam secukupnya, air juga secukupnya, daun pisang, dan tusuk gigi. Bahan kinca gula merah yaitu 500 gram gula merah, 150 ml air, 2 lembar daun pandan. Bahan taburannya yaitu 500 gram kelapa parut, 2 lembar daun pandan, dan sejumput garam. Identifikasi target pembeli. Kue lupis merupakan kue tradisional yang bisa dinikmati oleh semua kalangan karena kue lupis memiliki tekstur yang lembut dan juga rasa yang manis. Penikmat kue lupis terdiri dari kalangan anak-anak, remaja, yang dewasa maupun lanjut usia. Cara pembuatan kue lupis: cuci beras dan hingga bersih lalu rendam sekitar 1-2 jam. 2. Setelah direndam, tiriskan air lalu beri tabuhan garam secukupnya ke dalam wadah yang berisi beras ketan. 3. Lalu siapkan daun pisang panjang yang dibentuk segitiga lalu masukkan setengah sendok makan beras ketan ke dalam daun pisang lalu ditutup rapat menggunakan tusuk gigi. 4. Lakukan hal yang sama di setiap lembar daun pisang hingga beras ketan habis. Balutan kelapa. Simpan ampas kelapa di dalam wadah yang diberi sejumput garam. 2. Lalu kukus ampas kelapa kurang lebih selama 5-10 menit. 3. Lalu tiriskan kuah kinca larutan gula. 1. Cacah halus gula merah. 2. Lalu masak dengan air yang sudah disiapkan. 3. Beri sejumput garam agar tidak terlalu manis. 4. Masak hingga tekstur gula sedikit mengental. 5. Setelah itu lalu angkat dan tiriskan. Cara penyajian:
Buka kue lapis hingga yang sudah jadi dari kulit pisang, lalu balur ke dalam kelapa parut, lalu sajikan di piring dan juga beri larutan gula merah atau yang habis disebut kuah kinca. Kue lupis siap dihidangkan. Jadi untuk penerimaan bahan baku seperti beras ketan itu bahayanya dan jenis bahayanya itu jangka waktu lama bisa terdapat kutu, sumber bahayanya bisa bakteri. Tindakan pencegahannya itu bisa dilakukan dengan menyimpan di tempat yang kering. Probabilitasnya itu M, keparahannya itu M, signifikasinya S. Sedangkan jika tahun pandan itu bahayanya F, jenis bahayanya mudah layu, sumber bahayanya dari hama dan cuaca. Tindakan pencegahannya bisa melalui penyemprotan hama atau menyimpannya di dalam kulkas. Probabilitasnya M, keparahannya M, signifikasinya NS. Gula merah itu bahayanya F, jenis bahayanya mudah meleleh, sumber bahayanya itu bila berada di suhu panas. Tindakan pencegahannya bisa dilakukan disimpan di ruang yang dingin seperti kulkas. Probabilitasnya H, keparahannya H, signifikasinya NS. Sedangkan jika kelapa parut itu bahayanya M, mudah basi, sumber bahayanya itu terdapat bakteri yang bernama E. coli. Tindakan pencegahannya bisa dikukus sebelum digunakan. Probabilitasnya M, keparahannya M, signifikasinya S. Jadi penerimaan bumbu seperti garam itu bahayanya K, jenis bahayanya itu mudah meleleh, sumber bahayanya itu suhu panas. Tindakan pencegahannya bisa disimpan di tempat yang kering dengan suhu ruang. Probabilitasnya H, keparahannya M, dan signifikasinya NS. Ini merupakan contoh gambar dari organik. Yang pertama, proses penyucian bahaya F. Jenis bahaya beras ketan tumpah ketika dibilas. Sumber bahaya penyaring bolong. Tindakan pencegahan, cuci beras dengan hati-hati agar tidak berjatuhan ketika dibilas. Probabilitas L, keparahan L, signifikasi NS. Yang kedua, pengukusan bahaya M, jenis bahaya kurang lama mengukus sehingga mudah basi. Sumber bahaya, suhu dan waktu pengukusan kurang diperhatikan. Tindakan pencegahan, perhatikan suhu dan waktu. Probabilitas M, keparahan H, signifikasi S. Yang ketiga, pencemaran bahaya M, jenis bahaya bakteri, sumber bahaya tangan dan alat yang tidak steril. Tindakan pencegahan, cuci tangan dan alat masak sebelum digunakan dan menggunakan sarung tangan. Probabilitas M, keparahan M, signifikasi NS. Yang keempat, pencetakan bahaya M dan juga F. Sumber bahaya terkontaminasi alat yang tidak steril. Tindakan pencegahan, lap bersih daun pisang lalu sedikit dipanaskan di atas api kompor agar membunuh kuman dan juga bakteri yang terdapat dalam cetakan dan daun pisang. Probabilitas M, keparahan H, signifikasi S. Proses perebusan bahaya M, jenis bahaya tidak matang,
Sumber bahaya, suhu dan waktu perebusan tidak diperhatikan. Tindakan pencegahan, perhatikan suhu dan juga waktu. Probabilitas H, keparahan H, signifikas S. Yang keenam, pembaluran. Bahaya NF, jenis bahaya sudah busuk dan basi. Penyebab atau sumber bahaya, tidak terjaga hygiene pembuat dan alat serta suhu pembuatan tidak pas. Pencegahan, lebih diperhatikan kembali kebersihan pembuatan dan alat yang akan digunakan, dan juga simpan di suhu ruang dan segera dikonsumsi. Probabilitas H, keparahan H, signifikas S. Di sini juga terdapat proses pencetakan menggunakan daun pisang yang dibentuk segitiga, dan juga proses memasukkan beras ketan ke dalam cetakan segitiga dan daun pisang. Titik kendali kritis kue lupis. Tahapan proses pencetakan. Batas kritis, pastikan tangan dan cetakan daun pisang dalam keadaan benar-benar bersih dan kering, dan juga steril. Tahapan proses pengukusan kelapa. Batas kritis, dilakukan suhu tinggi 80-100 derajat Celcius hingga matang dengan merata. Tahapan proses pembaluran kue lupis dengan kelapa. Batas kritis, kelapa harus dipastikan. Saya Astika, saya akan menjelaskan tentang batas kritis kue lupis. Kue lupis sendiri bahannya ada kelapa parut, tepung, pewarna makanan, air, dan juga gula merah. Dari kelapa parut bahayanya terdapat di biologi coliform, di fisik serabut kelapa, batok kelapa, debu, dan juga rambut. Sumber bahaya, sanitasi tempat mengelola yang tidak hygiene, penjual yang tidak menggunakan sarung tangan, terdapat sisa batok yang jatuh. Penilaian resiko. Cara retail pangan di pasar harusnya terjaga kebersihannya, bebas dari sampah, asap, bau kotoran, dan juga debu. Pencegahannya yaitu menjaga kebersihan tempat penjualan serta menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan yang tertutup, mengupas kelapa sampai bersih, dan juga menjaga tempat pengelolaannya. Dari tepung sendiri bahayanya terdapat di kapang, pemutih aflatoksin, benda asing, kerikil, dan juga debu. Sumber bahayanya terdapat di penyimpanan yang kurang tepat, pemutih yang digunakan, kontaminasi lingkungan sekitar. Dari penilaian resiko tepung, yaitu cara retail pangan di pasar harusnya lokasi penjualan terjaga kebersihannya, bebas dari kotoran, dan tempat penyimpanannya juga harus bersih. Pencegahannya yaitu memilih supplier yang tepat, memeriksa tepung saat akan menggunakan, melakukan penyaringan bahan baku, dan juga menyimpan di tempat yang bersih. Dari pewarna makanan sendiri, bahayanya terdapat di logam berat, pewarna sintetik. Sumber bahayanya yaitu kualitas gula yang rendah ataupun jelek. Penilaian resikonya, cara retail pangan di pasar harusnya kemasannya masih tersegel dan memenuhi syarat. Pencegahannya yaitu menggunakan pewarna yang berfood grade, memilih pewarna yang masih bersegel. Dari air sendiri bahayanya terdapat di kimia logam berat, di mikrobiologi yaitu E. coli, Shigella, dan juga kolera. Sumber bahayanya yaitu residu logam berat di dalam air yang digunakan tidak bersih atau tidak sesuai persyaratan. Penilaian resiko sendiri yaitu cara retail pangan harus air yang digunakan melalui proses filterisasi dan sesuai standar agar sesuai syarat penggunaan. Pencegahannya yaitu tidak menggunakan air kotor, melakukan
proses filterisasi, dan juga melakukan proses ozonisasi. Dari bahan sendiri ada gula merah, bahayanya terdapat di kimia logam berat, di fisika yaitu benang, semut, dan juga rambut. Sumber bahaya sendiri terdapat di penggunaan pewarna yang tidak diizinkan untuk pangan. Penilaian resiko ada di cara retail pangan di pasar, harusnya lokasi penjual terjaga kebersihannya, bebas dari sampah, bau, kotoran, dan debu. Pencegahannya yaitu menggunakan gula pasir dengan kualitas yang baik. Jadi kesimpulannya adalah hasil kajian HCCP terhadap produksi kue lupis menunjukkan bahwa ditetapkan AGCCP adalah proses sortasi, pencucian, sterilisasi, dan juga pembuatan. Oleh karena itu, harus dilakukan penanganan bahan baku yang baik, kontrol kebersihan pembuatan, penggunaan air yang sesuai dengan persyaratan, dan memastikan kecukupan panas saat sterilisasi semua bahan pembuatan. Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui efektivitas penerapan HCCP. Penerapan HCCP yang sesuai diharapkan akan meningkatkan kualitas dan pembuatan produk. Daftar Pustaka Badan Standarisasi Nasional tahun 1999 Pedoman Penyusunan Rencana Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis HCCP BSN Jakarta. Departemen Pertanian tahun 2000, Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Sistem HCCP Pedoman Mutu nomor 07 Departemen Pertanian Republik Indonesia Jakarta. Rahayu WP tahun 2006, Mikotoksin dan Mikotoksis Mikrobiologi Keamanan Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor. Terima kasih.